وصلى الله وسلم على العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وآله وصحبه غير البرية. أما بعد، فأقول في قوله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسائل الصلاة إن بعض الصالحين من أهل الغرب رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل بالبسملة آية من الفاتحة؟ قال: نعم هي آية منها ولكن لا تبطل صلاة تاركيها. Tazkirun nas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah masjid meninjau assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat itu adalah kita hadir di tempat ini menunaikan ibadah fardu subuh berjamaah, kemudian kita sambung dengan ibadah talabul ilm, menuntut ilmu. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan salam, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para tabi'in ila yaumil qiyamah, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masailus shalah, masalah-masalah yang berhubungan dengan sembahyang. Inna ba'das salihina min ahlil gharabi ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Sesungguhnya di antara para aulia Allah, di antara orang soleh dari penduduk barat, negeri daerah barat sana yang ke barat, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di antaranya melihat, di antara mereka itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, ya Rasulullah halil basmalatu ayatun minal Fatihah. Ya Rasulullah, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat daripada Fatihah? Ayat Fatihah kah lain bismillahirrahmanirrahim itu ya Rasulullah? Faqala, dijawab oleh Nabi. Nabi bersabda, na'am hiya ayatum minha. Ya bujur, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Fatihah. Jadi kalau menurut penghabaran ini, bahwa orang hendak membaca Fatihah itu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, karena termasuk daripada Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim itu. Ujar jawaban Nabi seperti itu. Tapi Nabi juga berpesan, walakin la tubtilu salata tarikiha. Tapi ikam jangan menganggap batal orang yang kada membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada, ujar Nabi, orang membaca Fatihah mulai alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim ditinggalnya, jangan dipadahkan batal itu. Artinya yang pakai bismillahirrahmanirrahim bujur, yang pakai bismillahirrahmanirrahim itu bujur,
yang kada pakai bismillahirrahmanirrahim itu juga bujur. Imam Malik kada bismillahirrahmanirrahim di Mekah itu bukan dibaca pelan, itu betul-betul kada dibaca itu. Allah sawu, kan kalau tuh sawu itu bukan sawo, itu sawu itu artinya rata akan. Sawu jar hanyar Allah kada ba usalli itu kada ba usalli, karena ada sebagian mazhab bahkan membid'ahkan. Tapi Imam Syafi'i Asy-Syafi'iyah mensunnahkan. Jadi kada persoalan. Tapi ente jangan membela-bela yang bukan akan Imam Syafi'i. Ente tinggal di Indonesia, negeri Syafi'i, dan Imam Syafi'i kada mengajarkan, ulama kita kada mengajarkan untuk mencela orang lain. Jangankan mencela, berdebat aja kita benar itu dilarang, kada disarankan. Ini sengaja menimbulkan perdebatan, lalu kita melawan berdebat. Itu bukan melawani berdebat, itu membela ulama salaf bahari supaya ente jangan timbul tukang membedahkan orang, itu maksudnya. Nah, kita kembali. Lalu Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mulai alhamdulillah ujar Imam Malik. Nah, itu bacaannya. Ini dalilnya hadis Nabi. Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah pakai bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya. Nah, ini hadisnya. Ketika digodok hadisnya yang pakai bismillahirrahmanirrahim itu lebih rajih, lebih diunggulkan. Tapi kada menyalahkan yang itu. Kayak itu. Ya Allah. Dokter aja ada dokter si A, ada dokter B, dokter C, semua dokter kandungan. Ya kalau dokter kandungan. Tapi ini masing-masing ada anunya. Nah, ini lebih, ya Allah, dilebihkan. Yang ini lah bukan berarti ada dokter kandungan, ini juga dokter kandungan. Ya kalau itu dokter mata kayak itu juga, masing-masing ada di anu. Asal jangan saling menyalahkan. Ya. Dan dokter kandungan jangan laki-laki, jangan syariklah, jangan laki. Yang sudah telanjur ayo ya sudah. Ya kalau ini anu jar, ente kan bisa memilih dari awal. Kalau masalah kalau persoalan ini perlu Jepang disampaikan. Yang sudah telanjur jangan disambati lah. Yang belum nih, ente kan bisa menentukan Anda. Bisa, aku kada ada bakat, bisa kok. Jadi dokter yang manakah? Dokter kandungan itu kan dengan dokter mata. Kalau dokter mata kan buka-bukanya kayak ini. Dokter kandungan kan kayak ini. Ente laki-laki, orang melahirkan melihat tipuki orang, ya apa ente? Kalau sudah terlanjur, ayo anggaplah itu darurat. Buka di fikih. Orang mau ke dokter, itu dokter diutamakan. Kalau ada perempuan, kalau mau ke dokter, itu harus dokter perempuan juga. Kalau tidak ada dokter perempuan, maka dia cari. Kada ada sama sekali dokter bebinian. Kada boleh berpindah ke dokter laki-laki dulu. Berpindah kepada dokter perempuan yang bukan muslim. Hanya pindah dokter laki-laki. Cuma ini kan sulit, umul balwa. Makanya cita-cita jangan hanya jadi dokter kandungan, hanya ini aja dianuakan. Kalau pengajar, cuma agak rumit itu. Kalau bisa ikam kada usah banyak aja dokter pilihan yang lain. Kan bisa memilih waktu itu. Lain kada kau memilih. Ya. Ini kan memang anunya juga. Jadi persoalan itu karena memang dari peraturannya kada mana. Cobalah peraturan kada menerima dokter kandungan untuk pendidikan
spesialisasi di kandungan, dokter kandungannya laki-laki wajib bebinian, ya kalau tuh wajib perempuan kayak itu kalau tuh. Nah kalau masak memasak wajar laki-laki banyak yang hebat daripada perempuan, chef-chef itu kalau wajar karena laki-laki imbang anunya nih, di antaranya penyebabnya imbang untuk pengrasanya ini. Kalau perempuan kan haid aja sudah berubah itu pengrasanya, ya kalau tuh rasanya ininya waktu haid. Makanya ente tiba-tiba bini menyariki, lihat oh biniku nih sedang haid nih, ada perubahan, ya kalau itu pian kada hendak bebini aja di anunya, apalagi mendengar pian hendak bebini pukulinya. Nah, ya kita kembali. Jadi ketika dirojihkan Fatihah tadi, basmalah tadi rajihnya dari Asy-Syafi'iyah. Terlepas saya sebagai orang yang mengikut mazhab Syafi'i. Nah kemudian Bismillahirrahmanirrahim tadi dijadikan Fatihah. Coba sampean buka Al-Quran ya, qiraat Hafaz itu 114 surah itu, lihat aja bismillahnya itu ada 113 surah pakai bismillah. Satu surah At-Taubah kada pakai bismillah. Ada yang pakai bismillah 112, dari 113 yang pakai bismillah, 112 yang ada di Quran itu bismillahnya tidak ada bundaran di ujungnya angka 1. Jadi bismillahnya tidak termasuk daripada surah yang 112. Kecuali satu, Fatihah Bismillahirrahmanirrahim langsung nomor 1. Itu diantaranya dalil kita yang bungul ini, kasihan yang kada tahu hadisnya di mana-mana itu, yang ulama menganuakan yang mana lebih kuat, yang mana yang lebih ashah, yang lebih disahkan, yang lebih diunggulkan. Udah tahu nah itu sudah. Ya, apalagi Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya. Majelis tarjih itu diambil daripada merajihkan, mengunggulkan yang mana yang pas. Nah, bisa lebih objektif menilai itu. Ini fikih. Nah, pilihan. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memegang 4 mazhab. Karena mazhab ini tidak terbantahkan. Punya dalil Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang berdiri sendiri, yang kuat. Dan Imam Hanafi tidak pernah dicela oleh Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, berbeda sekali dua ini. Imam Syafi'i tidak pernah mencela Imam Malik, apalagi mengkritisi apalagi mencela. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Ini banyak juga perbedaannya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tidak pernah menengkar, menghina, membid'ahkan gurunya. Nengkai itu tradisi kita. Pegang itu betul-betul. Ente ke masjid, bolak-balik ke masjid, capek-capek menuntut ilmu, hancur dalam sekejap karena menghina ulama-ulama terdahulu. Hati-hati. Luhumul ulama sumumul maktulah. Daging ulama ini racun yang membunuh. Hati-hati loh. Ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu sama nabinya Bani Israel. Jadi nabi kedudukannya nabi Bani Israel, tapi bukan nabi. Sama seperti nabi Bani Israel. Orang jadi ulama besar itu, ulama solehin itu bukan mudah itu. Bukan mudah sebagaimana ente mengumpulkan harta ratusan miliar maulah mengumpulkan harta, bukan mudah itu mengumpulkan duit sebanyak itu. Bukan mudah. Kami duduk ke rumah orang sugih benar.
ujar guru Udin, ini rumah pian nih cukuplah 10 miliar adalah. Jadi ujar orang segitu, ini 80 miliar. Oh bujur aja, tangganya aja belampu. Bayangkan pian, tangga yang di situ nah belampu naik. Ulun gawil guru Sahril, guru pian ada kata pikir melihat horden tingginya mulai sini sampai ke lampu tuh nah tingginya berapa meter. Kada depannya kami ketawaan, mau rumah ini istana bujuran. Kali itu mencari duit, apalagi jadi ulama akhirat yang maksud kita. Ulama akhirat jangan main-main ente. Jangan kanu beradab-adab. Ya kalau ada sudah, oh ini hadis dimasukkan di kitabnya para ulama, di kitab Habib Ali tentang Habib Nur tentang hadis Nur. Awal-awal yang diciptakan Allah adalah nur Nabi Muhammad SAW. Jangan langsung plek di itu maudhu itu ente seberapa ilmu ikam langsung karena tidak sesuai dengan pendapat dia lalu dibedahkan hadis itu. Jangan membedahkan hadis itu. Saya pending dulu pada Haja Bungul kan apa juga kalau demi mempertahankan popularitasnya Nabi dikalahkannya. Coba bayangkan, Nabi dikalahkannya, Al-Quran dibelakanginya. Coba jaga adab itu bujur-bujur dengan para ulama kita. Dan jangan ditulis aku ini marah, bukan. Itu banarai memadahkan banarai supaya jangan kayak itu. Dirusak itu kasihan. Hal-hal kecil itu rusak. Dijaga juga keluarga Nabi, Ahlul Bait, nabinya, orang-orang yang berhubungan dengan Nabi dijaga bagus-bagus. Walaupun ada hadisnya, ini hadisnya jelas bahwa secara tekstual abah Nabi itu masuk neraka. Walaupun jelas secara tekstual, tapi diakal-akali, dicari, diteliti pang, mungkinkah abah Nabi itu masuk neraka dipadahkan kafir? Coba ente berpikir, ngaran sidin aja Abdullah. Masa Allah Ta'ala memilihkan abah Nabi orang kafir? Ente anda, oh berarti hadis itu perlu dipahami secara tekstual. Ternyata hadisnya memang ibarat ayat tuh, walaupun kelihatannya muhkamat jelas, tapi ada mutasyabihatnya. Ibarat ayat tuh perlu dipahami, perlu ditakwil, perlu dipahami secara kontekstual. Ente hanyar doktor hanyar jadi dokter itu hadis ulama bahari itu mulai umur 4 tahun, ada yang mulai umur 7 tahun sudah hafal Quran, makanannya mulai dalam parut dipelihara sudah oleh mama abahnya jadi orang soleh, belum inya jadi abahnya sudah menjaga yang namanya makanannya bisi anak kayak itu. Nah itu yang diikuti. Ente makanan riba macam-macam lalu berpendapat cocok aja dengan ikam berpendapat sembarangan. Jangan diikuti itu. Ikuti para ulama kita, muliakan para ulama yang terdahulu, yang jelas-jelas ulama itu selamat. Pegang mereka, kirimi Fatihah, hubungan di situ selamat tuh. Ini uyu-uyu melajari, ujung-ujungnya terbelok pulang. Kenapa? Gara-gara kada bisa memuliakan para ulama kita terdahulu. Ini bukan propaganda supaya pian mencium tangan ulun, supaya pian menghormati ulun, supaya pian memberi ulun duit kan karena menghormati ulama. Bukan nangka itu propaganda, supaya pian selamat dunia akhirat, supaya jangan-jangan buang waktu menuntut ilmu karena kada memuliakan para ulama. Ini persyaratan utama kita menuntut ilmu. Akrimul ulama fa innahumul qurama indallah. Muliakan ulama itu karena mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma antik juga ulama ini, kecuali Nabi lah, antik juga. Karena wali itu bininya yang bininya yang wani. Kenapa ya? Karena sering melihat orang-orang terdekat, sering melihat isin batilanjang. Ya kalau mungkin di situ bini kada sadar hanya melihat fisiknya aja, kada melihat batinnya. Nah itu terpelecok bini. Makanya
Ya tergantung itu pang. Yang rancak di sini ada di anu kepada yang rancak tersalah. Jadi orang itu paling rugi, orang itu rugi bergaul dengan para ulama, ketemu dengan ulama, ketemu dan tahu itu dengan ulama, dia tidak pernah mengambil keberkahan daripada ulama itu. Dan ia kada bisa tidak bisa beradab, berakhlak terhadap ulama itu. Rugi benar orang itu. Diberi kesempatan sama kita juga hidup nih, kita kan bisi Nabi, lalu kita kada bisa memuliakan Nabi kita, kada bisa mengagungkan Nabi kita. Nah, berarti bungul tuh kita. Selamat tinggal ikam, biar nangke apa hebatnya. Makanya kada kawa diandalkan hanya kepintaran. Nih kepintaran kada kawa mengandalkan kepintaran juga. Kesolehan tuh yang dianu. Karena anak berpintar-pintaran, kalau hanya kepintaran ayo ulah situ dengan kepintaran ikam supaya orang ketujuh semua lawan ikam kawalah. Tak kawa. Kalau bukan kesolehan, karena yang menunjuk orang mencintakan lawan kita tuh bukan kita, Allah Ta'ala, tapi dengan apa? Dengan ketawaduan kita, dengan kesolehan kita, lalu Allah senang dengan kita. Allah Ta'ala tunjuk malaikat, malaikat tolong beritahu penduduk bumi nang kayak apa caranya. Kada berpengumuman pang atau selebaran dianuakan. Malaikat menggerakkan maanuakan ke hati-hati orang anu itu. Lalu itu ada kekasihku di situ, nah ayo gerakkan orang hanya tulak ke situ, gerakkan orang tulak ke situ. Biar ente babolang bajunya serba anu sudah matching semua pas, bahasanya diatur. Iya orang kada dah akun juga datang. Napa ulahan? Ya tuh guru sekumpul berapa ribu sekali pengajian. Guru Udin, berapa anu orang kada baulahan seadanya. Jadi kesolehan itu di anu gak ada ente di karbit bang. Ini disampaikan penting bang lah. Uyuh menuntut ilmu tahun-tahun tinggalam habis semua ilmu tadi. Kenapa? Adab dengan para ulama terdahulu kada dipakainya. Kepintarannya aja. Mana enak beribadah kini ente kada enak. Kenapa? Karena membawa ketakaburan di dalam hati. Mana nyaman orang beribadah kalau rusak hatinya. Ya kalau orang ria aja tuh. Tapi itu syirik khafi memang ria. Mana enak karena dia sholat bukan untuk dilihat oleh Allah Ta'ala, untuk diperhatikan oleh selain Allah. Orang yang memperhatikan kada melihat, kada ada orangnya, mana inya enak. Tapi kalau orang karena Allah, ada orang kada ada orang, kada ji persoalan, isinya takabur, Allah Ta'ala murka. Ampun Tuhan diambil, inya aja paling bagus di antara yang lain. Ada orang beribadah ya Allah, nah ulun sebelum beribadah ini karena rahmat pian juga, karena berkah Nabi, karena ada mama abah ulun, karena ada guru-guru ulun yang sehingga ulun jadi pintar nang kayak ini sembahyang beribadah, kada ada apa-apanya. Ini karena gerak dan diam pian beratan nama anu Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang disembah. Siapa yang disembah dan siapa yang menyembah? Maka jarinya kalau kita kada digerakkan Tuhan, kada sembahyang, maka kada salah sembahyang. Kalau memang digerakkan untuk sembahyang, maka kita sembahyang. Jadi gerak dan diam itu adalah fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala berkehendak sekehendaknya. Jadi kalau Tuhan kada menghendaki aku sembahyang, maka aku kada sembahyang. Itu bukan kisahnya, memang tahu itu di dalam. Kalau Tuhan kada menggerakkan, memang kita kada menggerakkan. Tapi ikam yang beralasan itu bukan karena Tuhan kada menggerakkan, ikam kada sembahyang tuh karena pengoler. Tuhan disalahkan bungulai ada sembahyang. Sebab jelas ayatnya Tuhan menyuruh sembahyang, jangan kada sembahyang. Ente gurunya kada tapi beres diumpati, guru yang mengajarkan itu kada tapi beres diumpati, ilmu kada bersembahyangan.
dipadahkan sarik lagi ulun jar bemamai. Padahal gasan keselamatannya juga. Ya wala. Nah, sedikit lagi itu. Isyraq. Di sini suruk kedadalah. Jadi isyraq itu kalau jam 6 atau jam 6 lewat 5 terbit matahari. Isyraq itu dimulai 5 menit setelah suruk, setelah terbit. Nah, terbit matahari itu kecuali pian di pinggir pantai, manakala jauhnya ke pantai sana melete. Jadi pakai jam, ada jamnya diukur. Nah, jadi pas matahari berada di atas ufuk, nah itu boleh sudah sempian sembahyang isyraq. Mau ukurnya pakai jam 6 lewat 5 misalnya matahari terbit, berarti jam 6 lewat 10 hanya masuk isyraq. Kalau jam 6 lewat 5 misalnya suruk, ada tulisannya suruk artinya terbit. Tapi pian sembahyang jam 6 misalnya jam 6 lewat 5 tadi suruk, pian sembahyang jam 6 lewat 3 itu masih waktu haram karena matahari masih berproses menuju di atas tadi. Begitu matahari di atas ufuk nang kayak ini, nah di atas ufuk kayak ini, nah ini 4 menit setelah jam 6 lewat 5 tadi, berarti jam 6 lewat 9 boleh sudah angkat takbir tuh. Pas matahari naik lagi matahari ini 1 derajat, 3 derajat lagi. Nah, berarti 12 menit setelah ini masuk waktu duha. Itu tuh. Kalau sembahyang sunat isyraq hendak berjamaah, ayo sekalian aja berjamaah. Lah, ayo sekalian berjamaah. Walaupun untuk kada pernah dilakukan, ayo sudah duha nak berjamaah, silakan berjamaah untuk melajari kekanakan di sekolahan. Sembahyang duha, kada dapang duha disunatkan berjamaah. Tapi jangan dilakukan sama-sama gerakannya tapi kada berjamaah. Ayo kalau pindah batal sembahyang maka ikut imam, ya kala. Harus kayak itu. Lebih baik sekalian kayak ini paling abdol yang mana? Kalau sudah lain kekanakan lagi, bagus sembahyang itu masing-masing. Ya kalau selesai, tapi jangan menyalahkan yang berjamaah tadi. Oke, nah kayak itu tuh. Ya kembali. Jadi Nabi memadahkan bismillah itu termasuk ayat, tapi ikam jangan menganggap batal orang yang kada membacanya. Nah, berarti yang di Mekah itu bujur kada pakai bismillah, kitabnya ada. Yang pakai bismillah seluruh Indonesia pakai bismillah, kitabnya ada juga, dua-duanya bujur. Yang kada bujur, yang kada sembahyang, ya malah. Yang kada bujur juga, yang kada bujur cara memilih tempatnya. Ente tahu di maninjau jelas-jelas itu Asy-Syafi'i, ikam jadi imam, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, kada tapi pintar pakai bismillah. Aku jar bermadzhab Maliki, ayo ikam mazhab Maliki, tapi Imam Malik membaca bismillah itu kada batal, hanya makruh. Kada batal, menjaga keutuhan jamaah itu wajib. Nah, lihat kejadian ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, lama nazala Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Musawwa, beliau turun atau singgah di Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, singgah di daerah namanya Musawwa, musadifan waqtal Jum'ah. Waktu itu waktu Jum'ah, dekat lagi masuk waktu Jumat. Beliau pergi ke masjid di kota itu, lalu beliau disuruh jadi imam. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, karena ini ulama besar, beliau disuruh jadi imam di masjid jami', masjid jami'nya.
Apa yang kejadiannya itu? Wa kana aksarul musallina minal Hanafiyah. Waktu itu jamaah yang berada di belakang itu semua kebanyakannya mayoritas bermadzhab Hanafi. Bermadzhab Hanafi. Falamma ahrama asarra bil basmalah fil Fatihah was surati mura'atan limazhabihim. Manakala beliau tuntung takbir Allahu Akbar, padahal beliau ini biasa Bismillahirrahmanirrahim. Sidin Asy-Syafi'i. Tapi manakala Sidin tahu ini orang mazhab Hanafi, di belakang itu Sidin begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Sidin baca Fatihah kada benyaring, baca bismillahnya kada benyaring bapelan. Kenapa? Karena di belakang orang semuanya mayoritasnya kebanyakan bermadzhab Hanafi. Jadi Sidin pelankan di mazhab Hanafi bismillah dibaca juga cuma dengan pelan. Imam Malik kada dibaca sama sekali. Imam Syafi'i dibaca nyaring. Kalau di sholat nyaring. Lalu Sidin juga membaca surahnya bismillahnya kada benyaring. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang kan amin. Sidin Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu Imam Hanafi. Bismillahnya pelan tapi bersuara. Nah, di mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim dibaca nyaring ketika kita mau membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Nah, jadi itu pulang ente yang kada tepi paham di situ, yang biasa umpat orang yang banyak aja. Kalau usah ulah-ulah kena orang di belakang kesian nah itu ajaran baru lagi, padahal sampean kada salah juga, cuma menempatkannya yang salah. Menempatkan diri. Habib Umar bin Hafiz tuh Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil, pakai alhamdulillah langsung sih kada bismillah. Ulun melihat di tapi wadahnya itu di belakang pasti orang bermazhab Maliki di belakang itu. Nah, berarti bermazhab Maliki. Nah, jadi kesimpulannya antara yang membaca bismillah dengan yang kada, dua-duanya bujur. Terakhir, masalah sembahyang. Walaupun ini rancak, biar aja ulun ulang-ulang. Dua orang sembahyang. Dua orang sembahyang terlambat. Makmum terlambat berdua. Yang seikung sama-sama. Yang satunya menambah rakaat, yang satunya tidak. Tapi sama-sama takbirnya. Sama-sama takbirnya. Ulun ulang. Yang satunya ini menambah rakaat, yang satunya ini tidak. Yang tidak dulu yang kada menambah rakaat. Itu orang dianggap dapat rakaat atau kada perlu menambah rakaat. Batas paling terakhir ketika dia masih sempat ruku bersama imam dan ada tumakninahnya. Ruku bersama imam ada tumakninahnya. Ini baimbai sama-sama takbir dalam keadaan masbuk. Arti masbuk didahului orang. Kalau bahasa Banjar tadudi. Nah, ini tadudi. Takbir. Sama-sama takbirnya. Imam sudah ruku. Dia baru datang dua ini.
Dua-duanya sama-sama takbir Allahu Akbar, sama-sama takbir. Kan kada mungkin ulun mencontohkan dua-duanya langsung ya, kalau ini sama-sama takbir Allah. Jadi yang ini yang contoh yang dapat rakaat Allahu Akbar, begitu ya takbir Allahu Akbar, cepat ini langsung ruku bersama. Kalau ini masih sama-sama takbir tapi ini masih lambat. Yang di belakangnya, yang sebelah sini Allahu Akbar, yang di sini sudah ruku, ini masih Allahu Akbar, lambat turunnya, sempat. Nah, jadi yang di sebelah sini begitu imam ruku Allahu Akbar, langsung dia ruku, tak ruku, sempat dia membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, atau hanya subhana yang baca itu imam sudah naik, sempat tuh berarti tumakninah dengan imam. Ya kalau pokoknya kayak itu syaratnya, orang yang dapat rakaat sekalipun dia tidak membaca Fatihah, sempat ruku bersama imam, dan rukunya itu sempat ruku bersama imam, dan rukunya ada tumakninahnya bersama imam, maka dia dapat rakaat. Allahu Akbar, sempat kayak ini imam naik, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, joinya berarti ini tidak menambah rakaat. Yang satu sama-sama dengan ini yang menambah rakaat. Imam ruku, inya Allahu Akbar, sempat bersama imam ruku, Allahu Akbar, ruku bersama imam. Begitu dia Allahu Akbar ruku, imam naik langsung sami Allahu liman, berarti ini kada dapat rakaat. Kenapa? Maka ini ruku bersama imam tapi tidak bertumakninah, maka ini wajib menambah rakaat. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Setiap ulun sembahyang ada di higa nangka itu, bukan nangka itu aja. Yang ulun lihat bukan yang sempat menemui ruku imam sujud. Kalau imam ruku, inya Allahu Akbar, ulun cepat mendapati imam. Yang kakanak nih baru begini imam sudah naik, itu ngarannya tasulisih. Jangankan mendapatkan ruku imam ya, mendapatkan tumakninah, rukunya aja kada dapat. Nah, imam naik, inya baru turun kayak ini. Nah, ini wajib menambah rakaat. Ulun lihat inya kada menambah rakaat, tambah rakaat kayak itu, karena tidak sempat mendapatkan ruku dan tumakninahnya imam. Apalagi imam sudah sujud, apalagi imam sudah i'tidal, ya kalau itu sudah tambah rakaat aja, menambah rakaat. Ini yang perlu. Batas terakhir, atau sebahagian aja kita mendapatkan Fatihah kita sebahagian, Allahu Akbar, hanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Allahu sudah imam, Allahu Akbar. Kita ini yang hanyar datang ya, kalau yang masbuk Allahu Akbar, imam walam yakul lahu kufuwan ahad, jari imam. Kita hanyar Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, jari imam. Jangan meneruskan Malik Yaumiddin langsung 4 Allahu Akbar. Fatihahnya separuh hanya terbaca sebahagian, maka dia langsung ikut ruku bersama imam. Kayak aja Fatihahnya itu pemberlakuan khusus untuk di mazhab Syafi'i. Wajib Fatihah itu baik jadi makmum atau imam wajib membaca Fatihah kalau dalam keadaan muwafaqah bersama imam. Tapi kalau masbuk, Fatihahnya dilihat keadaannya, apakah dibaca separuh atau sebahagiannya dibaca, atau sama sekali kada membaca Fatihah tapi tetap dapat rakaat imam, tapi dalam kondisi masbuk tadi, dalam kondisi masbuk. Nah, inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf kalau ada hal-hal yang perkataan yang tidak berkenan di dalam hati pian berataan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ulun keringat tadi menyampaikan Guru Zaini
kekalteng sidin, kekalteng. Jadi kita ganti akad disuruh Zaini kekalteng. Tapi jangan diumpatilah. Tapi guru Zaini kada kayak itu. Cuma kisahnya dari guru Zaini juga, orang itu stumat ke Kalteng atau kemana, ke Bontang atau kemana tuh ke Melak, suruhnya kawalnya, karena kalau aku ke Melak fitnah aku di hadapan biniku, padahal aku kawin di Melak. Tapi ini juga nyuruh kalau aku ke Melak karena padahal dengan biniku SMS kah abahnya kawin di Melak. Karena pas bujurnya datang lakinya dimarahi bininya di Melak, di mana di Melak, ikam periksa aku di hotel ini, di rumah ini, dasar ini memang kada kawin di Melak itu, kada kawin ini di Melak. Tulak lagi ke Tanjung Isui misalnya, kawalnya lagi, disuruhnya lagi kawalnya tuduh aku padahal dengan biniku aku di Tanjung Isui kawin, padahalnya kada kawin di Tanjung Isui. Marah benar bininya. Coba kamu periksa di penginapan di orang kampung itu, ayo kita sama-sama di sana, didatangi di sana, kada ada uji orang kampung. Demi Allah, sumpah demi Allah uji orang kampung, laki kamu bujur-bujur berdakwah ke sini, pintar orang nih. Tulangnya ke Bontang, bujur-bujur kawinnya di Bontang itu. Bujur-bujur kawin. Tapi kawalnya tadi kada menyampaikan, dari orang lain menyampaikan berita bahwa lakinya kawin di Bontang. Kada percaya aku, fitnah itu aja. Padahal bujur sudah. Nah itu ditakutkan nang kayak itu tuh membuatnya nanti termasuk. Tapi jangan seperti itulah, itu walau berjarang. Kalau saya betul-betul di hadapan istri saya kawin, apapun yang saya hadapi, kemungkinan yang terburuk sampai bini berkelahi di tengah jalan saya hadapi. Kawalah jangan kawin-kawin aja, kada mau menanggung konsekuensinya, enak aja. Jangan kawin-kawin aja, banyak istri tapi kada bertanggung jawab dengan duitnya. Ini kan ceramah nih kesannya memadahi nih, pakai duit, jangan pakai kertas. Nah, karena bininya minta maaf dulu lah nih, tulisinya bininya, setiap bininya tak kumpul kayak ini, itu yang dibawanya nukar baras wadah Cina. Mana mau Cina menjual kertas-kertas saja diunjukin. Ya tanggung jawab, kada nangka itu aja pang, hendak kawin kada bertanggung jawab. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad